Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 ini ingin presentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu gangguan otot dan sistem saraf pada anak cerebral palsy. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Saiman. Dan saya Muhammad Abdul Ghani. Saya Amira Mawati. Saya Cika Wardatu. Saya Sudah Juhan. Zaidan. Jadi latar belakangnya yaitu menurut Mangunsong 2011 menyatakan bahwa tunadaksa mempunyai pengertian yang luas, di mana secara umum dikatakan ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti dalam keadaan normal. Dalam hal ini, yang termasuk gangguan fisik adalah lahir dengan tunadaksa, bawaan seperti anggota tubuh tidak lengkap, kehilangan anggota badan karena amputasi, terkena gangguan neuromuskular seperti cerebral palsy, terkena gangguan sensomotorik atau alat penginderaan, dan atau menderita penyakit kronis. Cerebral palsy adalah kecekatan motorik yang paling umum terjadi pada masa kanak-kanak disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot-ototnya. Kemudian rumusan masalahnya berdasarkan dari latar belakang di atas, yaitu bagaimana perkembangan gangguan otot dan sistem saraf pada anak dengan cerebral palsy. Jadi di kelompok kami ini fokusnya kepada cerebral palsy, lebih tepatnya kepada gangguan otot dan sistem sarafnya. Tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian anak cerebral palsy, untuk mengetahui gejala dari anak cerebral palsy, dan untuk mengetahui faktor penyebab anak cerebral palsy. Untuk pengertian dijelaskan oleh Raffi. Cerebral palsy adalah adanya kelainan atau kerusakan jaringan pada otak kecil yang menghambat terjadinya koordinasi pada tubuh, termasuk keseimbangan, dan dapat mengganggu oral motorik. Sementara menurut para ahli cerebral palsy, Graham dan Selber dalam Sukarno 2014 berkata cerebral palsy atau CP ialah kerusakan non-progresif pada jaringan atau otak yang belum matang yang menyebabkan gangguan gerak dan postur tubuh seperti konsekuensi dari patologi muskuloskeletal progresif. Pengertian dari FC Gold et al. Menyatakan bahwa cerebral palsy adalah isi otak dan palsy adalah kelumpuhan atau ketidakmampuan untuk bergerak. Cerebral palsy kemudian diartikan sebagai kelainan gerakan dan postur tubuh yang bersifat permanen dan penurunan perkembangan otak non-progresif yang terjadi pada usia di bawah 2 tahun. Dengan kata lain, kerusakan yang terjadi pada otak anak tidak dapat diobati, bersifat permanen, tapi gangguan gerak atau postur tubuh dapat diubah. Ini bisa diperbaiki dengan menangani postur tubuh yang baik. Kemudian gejala cerebral palsy dijelaskan oleh Raffi. Gejala cerebral palsy pada anak sangat beragam. Gejala yang seperti ini tergantung dari tingkat keparahannya. Umumnya, gejala cerebral palsy berkaitan dengan gangguan koordinasi, bicara, dan perkembangan. Yang pertama, 1. Gangguan koordinasi dan gerakan. Beberapa gangguan koordinasi yang menjadi gejala cerebral palsy adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan refleks berlebih seperti serentak, tremor, dan lain sebagainya. Yang B, otot kaku dan kejang. Yang C, sindrom ataksia atau lemahnya koordinasi dan keseimbangan otot. Yang D, gerakan condong dilakukan hanya pada satu sisi tubuh, seperti merangkak menggunakan satu kaki saja dan kaki lainnya akan diseret. Yang E, kesulitan berjalan, seperti jalan jongkok, jalan berdiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya gangguan bicara dan makan yang akan dijelaskan oleh Mbak Rati. Jadi, kalau saya dapat itu mengalami gangguan bicara dan makan.
Yang pertama itu anak cerebral palsy kesulitan dalam berbicara atau terhambatnya dalam berbicara. Yang kedua, anak cerebral palsy itu kesulitan dalam menelan dan mengunyah makanan yang dia makan. Yang ketiga itu anak cerebral palsy terlalu berlebihan gitu dalam mengeluarkan air liurnya. Kemudian gangguan perkembangan dari anak cerebral palsy yang pertama adalah anak disabilitas intelektual. Yang kedua, terhambatnya perkembangan atau pertumbuhan fisik dari mereka. Yang ketiga adalah kesulitan dalam memahami pelajaran seperti membaca, menulis, atau menggambar, atau disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Selanjutnya, gangguan lain dari cerebral palsy yaitu yang kejang atau epilepsi, gangguan pendengaran, mata juri karena adanya gangguan pada organ mata, kemudian gangguan jarak pandang, kemudian gangguan pencernaan atau pertumbuhan seperti sembelit atau konstipasi atau inkontinensia urin atau tidak bisa menahan buang air kecil. Selanjutnya gangguan mental seperti gangguan emosional dan perilaku. Faktor penyebab dijelaskan oleh Leda. Faktor penyebab dari anak cerebral palsy. Beberapa para ahli memiliki Saya nggak sama dengan gerakan. faktor penyebab dari anak cerebral palsy. Beberapa para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai penyebab cerebral palsy. Tetapi pada dasarnya para ahli berpendapat bahwa penyebab cerebral palsy terbagi dalam 3 periode, yaitu prenatal dan postnatal. Berikut pendapat ahli mengenai penyebab cerebral palsy sebagai berikut. Salah satunya yaitu disampaikan oleh Mardiani pada tahun 2006, yaitu cerebral palsy itu terbagi dalam 3 periode, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal akan dijelaskan oleh Baika. Yang A, ada penyakit atau infeksi biasanya dialami oleh ibu hamil yang terserang infeksi seperti penyakit rubella, toxoplasma, CMV atau menderita penyakit berat seperti tipes, tifus, malaria, TBC dan penyakit lainnya. Yang kedua, perilaku ibu. Perilaku ibu ini yaitu
menyebutkan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi seperti obat-obatan, alkohol, dan merokok, serta dia itu mengalami depresi atau hipertensi dapat mempengaruhi kesehatan janinnya. Yang ketiga yaitu gizi. Gizi di sini yaitu seperti kondisi sosial, ekonomi yang rendah dalam suatu keluarga akan mempengaruhi status gizi, terutama pada keluarga dengan ibu hamil, yang merupakan asupan gizinya yang kurang pada ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan otak janin. Sudah. Hipoksis iskemik encephalopathy, yaitu apabila bayi lahir dalam keadaan tidak sadar, bahkan tidak menangis dan justru mengalami kejang hingga mengalami kekurangan suplai oksigen ke otak, dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak. Yang kedua ada kelahiran yang sulit. Pemakaian alat bantu persalinan seperti vakum tidak menyebabkan permasalahan pada bayi. Lamanya bayi berada di jalan lahir yang dikarenakan kepala bayi lebih besar dari rongga panggul ibu. Adanya lilitan tali pusat atau ibu yang tidak kuat menahan pada saat proses persalinan langsung dapat mengakibatkan permasalahan pada bayi. Yang ketiga ada asfiksia, yaitu suatu kondisi di mana bayi yang lahir tidak langsung bernafas dengan cara menangis akibat paru-paru penuh cairan atau akibat ibu mendapatkan obat anestesi terlalu banyak. Yang keempat ada prematur, menyatakan bahwa bayi yang lahir kurang bulan atau kurang dari usia 32 minggu beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan. Yang kelima ada berat badan lahir rendah. Menurut Mardiani 2006, meskipun bayi lahir pada usia cukup bulan atau ATER, namun bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram akibat kekurangan nutrisi yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi yang dialami ibu pada saat hamil akan berdampak pada perkembangan bayi. Yang keenam ada pendarahan otak. Terjadinya penyumbatan akibat pendarahan otak dapat mengakibatkan anak menderita hidrosefalus atau mikrosefalus. Pendarahan juga dapat menekan jaringan otak sehingga terjadi kelumpuhan. Yang ketujuh ada bayi mengalami ikterik, yaitu diduga disebabkan oleh karena kelahiran mengalami isopabilitas golongan darah ibu antara dan bayi. Misal golongan darah ibu O, sedangkan golongan darah bayi A atau B. Peningkatan kadar bilirubin darah atau hiperbilirubin melebihi atau lebih dari 20 mg atau dl akan mengakibatkan jaringan otak terganggu, sehingga harus segera mendapatkan penanganan yang tepat pada minggu pertama kejadian. Selanjutnya postnatal, infeksi selaput otak atau jaringan otak. Umumnya pada usia 1 tahun pertama, bayi sangat rentan pada penyakit, misal meningitis atau encephalitis. Infeksi yang terjadi pada usia 3 tahun umumnya akan menyebabkan cerebral palsy, sebab otak pada masa itu berada pada tahap perkembangan menuju sempurna. Meningitis yang dialami pada usia 5 tahun dan kemudian mengakibatkan lumpuh, maka kelumpuhan tersebut disebut sebagai komplikasi meningitis. Kemudian kejang. Menurut Mardiani 2006, peningkatan suhu tubuh yang disertai kejang akibat infeksi atau menderita epilepsi juga dapat menyebabkan cerebral palsy. Kemudian trauma atau benturan. Bayi yang sering mengalami jatuh atau benturan sehingga mengalami luka atau cedera di area kepala dan atau juga mengalami perdarahan pada otak diduga dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak bayi. Kerusakan jaringan otak yang terjadi tergantung dari hebat atau tidaknya trauma atau benturan yang dialami. Selanjutnya, baik, untuk dari kelompok kami itu kami mengambil sampel dari salah satu siswa yang ada di SLB Negeri Patran Jember. Yaitu anak ini laki-laki, dia menderita disabilitas daksa yaitu cerebral palsy. Nah, anak ini kelas 2 SD.
Untuk anak ini dia mengalami hambatan fisik yang terfokus pada cerebral palsy. Subjek yang kami teliti dan amati memiliki gangguan pada sistem otot dan sarafnya. Anak ini memiliki kekakuan pada tangan kanan serta kelemahan otot pada tangan kiri. Sehingga anak tersebut kesulitan untuk memegang atau meraih benda di sekitarnya seperti memegang pensil atau memegang buku. Dan juga gangguan pada otot sekitar wajahnya yang dapat mengakibatkan anak kesulitan dalam berbicara serta makan, seperti kesulitan dalam menelan, menghisap, dan mengunyah, serta terus-menerus mengeluarkan cairan dalam mulut atau air liur. Coba L-nya ini D sama T. Coba D ya. T. Bisa ya? Kalian bilang apa? Masuk ke sini ya. Kalian bilang gunung. Ini kayaknya sepertinya Anda mengajarkan kata-kata ya. Ini dia kaku di mulut bagian rahangnya. Jadi kan dia disuruh baca melafalkan abjad dan angka 1 sampai 10 gitu. Intinya gimana? Nah ini waktu yang tisu ini Bu. Fungsinya memang nggak ada caranya kan? Apa itu? Ada ini ya. Itu ada yang bisa Belajar ini Push. Apa itu fungsinya? Apa itu berarti? Ototnya. Ya bagian perahan, terus mana lagi? Bernapas. Coba lihat. Jamin pipi. Kami sampai ini Ini jadi doa. dia tuh kelihatannya kelelahan pas dia itu berbicara itu juga kelihatannya kelelahan dia Bu. Terus suaranya tuh serak juga terkontrol. Terus kan kita tuh waktu itu nyuruh mengucapkan seperti kata abang itu dia bilangnya abang. Terus contoh selanjutnya kita suruh bilang usus, dia bilang utus. Cuma kalau dia diajak interaksi itu dia semangat.
Terus waktu itu Anda ini sudah lihat programnya dari bu gurunya apa selain ini Priok? Yang Priok tadi siapa itu? Yang pegang ini loh, itu sekali. Oh, yang kemarin pegang mahasiswa. Oh, alah, udah belum tahu ya. Oh gitu ya. Itu ada sudah lihat programnya seperti apa itu? Ini kan kelas 2 ya Bu, pas waktu itu saya kata gurunya itu yang mengulangi kelasnya yang kelas 2 itu waktu kelas 1 itu dia seperti jalannya itu kurang kurang apa tuh namanya? Kurang sempurna. Terus dia juga megang pensil sama nulis itu sama sekali belum bisa Bu. Pas kelas 2 itu dia itu dikasih magang gitu. Magang iya, melatih motorik. Pas kelas 2 itu dia sudah lumayan bisa Bu untuk ngambil pensil, ya cuma ya kurang itu Bu, kurang dia masih tetap tremor, kurang. Kan tadi Anda menyebutkan fokusnya untuk ini kan, Ya, Bu. ini ya. Itu aja yang Anda inginkan, fokus ke situ gimana? Ada programnya enggak? Selain mengikuti itu, program dari guru sana itu apa? Coba sampaikan. Targetnya itu ada target, program di targetnya itu ada. Kalau yang dari gurunya itu yang ini Bu, lebih fokus ke dia megang pensilnya Bu. Kalau yang lainnya ada apa itu waktu itu? Yang melatih dia ya seperti L sama S gitu. Bisa. Iya. Berapa lama itu? Yang Anda lakukan itu berapa lama? Sampai bisa. Anda bisa itu berapa lama masa fungsinya? Kemarin berapa hari, berapa jam? Berapa jam? 1 jam. 1 jam kamu bisa hebat Dia ya? udah bikin Sampai jam 12 waktu itu. Jam 12? Karena sekolahnya udah mau pulang. Dari pagi sampai jam 12? Dari jam 9. 9 sampai jam 12? Iya. Suruh bilang terus itu. Gak ada program dalam seminggu ada. Jadi dalam 3 jam itu dia bisa bilang L, bisa. Nah, kalau nggak bisa aja. Bisa apa tidak? Bisa. Oke. Ada yang ditanyakan Beliau? Sister? Ada ya? Bisa. Ya, tapi untuk ada pendidikan yang lebih mendalam kan sudah punya kasus ya. 2 semester lagi kan ada 2 semester ya. Oh iya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.